Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, untuk santri kelas 7 yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini ana terlambat mengirimkan materi ya, karena ada beberapa hal yang ana belum bisa mengirimkan ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, semoga insyaallah kedepannya ya tidak terlambat lagi ya. Taib, kita masuk pada pelajaran yang ke-8 ya, tafsir surat Asy-Syarah. Kita insyaallah akan membahas tentang ayat 1 sampai akhir surat ya. 6 ya, sebagaimana yang telah berlalu di awal tafsir surat Al-Lail dan Ad-Duha ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW di surat Al-Lail, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian di surat Ad-Duha juga Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nikmat-nikmat tersebut ya, di antaranya adalah Allah berikan kecukupan, Allah lindungi, kemudian Allah berikan hidayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun di surat ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya juga memberikan kenikmatan-kenikmatan ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah. Nah, kita mulai ya. Tafsir surat Asy-Syarah yaitu adalah surat Makkiyah ya. Tapi kita bacakan langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ya, alam nashrah laka sadrak. Alam di sini adalah kalimat tanya ya, kalimat tanya yang mengandung takriri, penetapan terhadap sesuatu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nashrah laka sadrak, bukankah ya kami telah menetapkan bahasanya dilapangkan bagimu sadraka, dadamu ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad SAW ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan dilapangkan dada Rasulullah SAW adalah ya secara maknawi ya, dan secara hissi ya. Maknawi itu maksudnya adalah secara maknanya ya. Adapun secara hissi itu adalah secara indera, maksudnya bisa lihat mata, atau dilihat bisa dipikirkan, atau bisa ya pokoknya indera ya, yang termasuk dengan indera perasa ya. Jadi yang dimaksud dengan dilapangkan dada secara maknawi ya, sebagaimana disebutkan di sini ya, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau secara maknawi dengan cahaya keimanan dan kenabian ya. Bahwasanya Rasulullah diberikan cahaya keimanan ya dan kenabian. Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada agar Rasulullah SAW sabar menghadapi cobaan, diberikan kekuatan dalam menghadapi ya ancaman-ancaman, yang menghadapi gangguan-gangguan ya, cobaan-cobaan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin saat itu ya, serta memberikan pengaruh terhadap mereka ya, memberikan perlakuan atau sikap yang lemah lembut kepada mereka, serta akhlak yang mulia kepada mereka ya. Nah, itu adalah makna secara maknawi. Adapun secara hissi ya, secara indera
disebutkan di sini di mukadimah awal ini bahwasanya Rasulullah ketika kecil, ya, masih kecil sekitar umur 10 tahunan, ya, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, kemudian membaringkan beliau dan membelah dada Rasulullah SAW, yang kemudian mengeluarkan hatinya dan membelahnya, ya, mengeluarkan sepotong daging hitam dalam dada beliau dan hati beliau, ya. Kemudian sepotong daging itu yaitu adalah bagian syaitan dari Rasulullah, ya, bagian yang buruk di dada atau di hati Rasulullah SAW, kemudian dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam periuk dari emas, terus dikembalikan kepada tempatnya. Nah, di sini Anas bin Malik berkata, belahan di dada tersebut membekas pada dada Nabi Muhammad SAW, sehingga hal itu menjadikan dada beliau, ya, lapang. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi, ya, dia adalah secara lapang dada secara hissi, ya, sehingga hati beliau lapang itu. Kemudian wa wada'na anka wizrak, wa wada'na anka wizrak, dan kami juga wa wada'na menghilangkan, ya, wa wada'na itu menghilangkan atau mengurangi, ya, anka dari engkau wahai Muhammad SAW, apa, wizrak, beban darimu, atau kotoran, atau bukan kotoran, apa, dosamu, ya. Wizrak itu bisa diartikan beban atau bisa diartikan dosa, ya. Dan para ahli tafsir, ya, sebagian dari kalangan mereka mengatakan bahwasanya yang wizrak ini adalah dosa, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni atasmu, bagimu, ya, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Jadi di sini adalah, ya, dosa-dosa beliau, yang kesalahan-kesalahan beliau yang telah beliau lakukan, ya, dan akan diampuni oleh Subhanahu wa taala, ya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW ditegur langsung ketika berbuat kesalahan, sebagaimana difirmankan, ya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Ya, itu adalah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menegur langsung, ya, nabinya Muhammad SAW, wahai nabi, ya, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah kuhalalkan, ya, yang Allah telah halalkan, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, ya. Jadi mungkin saja, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbuat kesalahan, dengan catatan, ya, kesalahan mereka tidak berkaitan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu itu maksum sifatnya, jadi terbebas dari kesalahan, ya, tidak disembunyikan, tidak diselewengkan, ya, tidak dikurangi maupun tidak ditambahi, ya. Dia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian satu lagi, ya, catatannya yaitu, ya, kesalahan yang telah dilakukan itu bukan berkaitan dengan dosa besar, ya. Jadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Setiap keturunan Nabi Adam, ya, dia telah berbuat kesalahan, pasti melakukan kesalahan, ya, dan sebaik-baik yang orang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya, ya, para nabi pun juga pernah melakukan kesalahan, ya. Dan Nabi Adam alaihissalam, ya, juga pernah membuat kesalahan, ya, sehingga diturunkan
dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian Nabi Nuh pernah ditegur Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa terhadap anaknya yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ya juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa memukul salah seorang pengikut Firaun ya sampai meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya para nabi juga pernah berbuat kesalahan. Namun kesalahannya tidak berkaitan dengan dosa besar ya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi anqadha dhahrak." Ya. Yang dimana memberatkan, anqadha itu memberatkan ya, dhahraka, punggungmu. Ya. Di sini yang memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW ketika memikul dakwah ya. Jadi dakwah itu berat ya. Kemudian yang keempat ya, ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak ya, nanti laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami angkat ya. Ini kenikmatan Rasulullah ya. Apa yang ditinggikan? Dzikrak ya, sebutanmu, maksudnya sebutan namamu ya. Dan di sini para ulama mengatakan bahwasanya ini pengkhususan oleh Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi. Ya, sebagaimana ditafsirkan tafsir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya ya ini pengkhususan terhadap Rasulullah SAW saja, ya, dan tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Yang dimana ya kita mendengar ya, senantiasa ketika dikumandangkan azan ya, kalimat Allah dan Nabi Muhammad ya disandingkan ya, ketika Allahu Akbar kemudian asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya kan nama Nabi Muhammad ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Allah tinggikan, Allah sebut-sebut ya, Allah muliakan ya nama beliau ya. Ketika sholat ya, kita ketika tasyahud awal dan akhir ya, kita sebut nama beliau. Ketika di dalam ceramah-ceramah disebutkan, ketika membaca hadis ya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan ya. Kemudian selanjutnya ya, bahwa ayat ini ya menunjukkan bahwasanya ya maha benar Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sampai sekarang ya, sampai hari kiamat nanti ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan nama Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, dan maka sesungguhnya ya, bersama dari al-usr, kesulitan, dia ada kemudahan, yusra, kemudahan ya. Di sini diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra ya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Dan para ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya, sehingga Allah tenangkan beliau dengan ayat ini ya. Jadi ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan ya, sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra ya.
Allah akan menjadikan, ya, setelah ada kesusahan itu pasti ada kemudahan, ya. Setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Jadi dalam kesulitan ada dua kemudahan, ya. Ada kemudahan, ya. Jadi di sini, ya, terdapat 4 faidah yang kita bisa ambil, bahwasanya kalimat inna di sini, kalau antum sudah belajar bahasa Arab, ya, inna itu adalah taukid, ya, memberikan faedah penekanan, ya, bagi setelahnya. Jadi sesungguhnya, terjemahannya sesungguhnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya benar-benar terjadi, gitu loh. Sesungguhnya, ya. Dan kemudian diulangi lagi 2 kali. Ya. Jadi penekannya ada 2 kali situ, inna, dan terulang kalimat inna lagi, ya. Bahwasanya di sini adalah penekanan bahwasanya sesungguhnya memang terjadi, ya. Setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, ya. Kemudian dalam kalimat al-usri, ya, itu ada alif lam, itu menunjukkan, ya, bahwasanya dia adalah sama dengan kondisinya dengan yang ayat setelahnya, ya. Berarti satu kesulitan, ya. Adapun yang di sini, yang yusran ini, dia adalah bentuknya nakiroh, ya. Tadi ma'rifat, ya, sekarang nakiroh. Dia ada, berarti dia ada 2 di sini, ya, 2 kemudahan. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya dalam ayat ini, ya, kesulitan itu hanya disebutkan 1 kali, sedangkan kemudahan itu ada 2 kali, ya. Sehingga dikatakan bahwasanya tidak mungkin 1 kesulitan itu akan mengalahkan 2 kemudahan, ya. Nah, kemudian yang lain lagi, ya, faedahnya adalah kalimat ma'a, ya. Ma'a di sini menunjukkan kebersamaan. Jadi setelah ada al-usri, kesulitan, pasti ada kemudahan yang akan datang, ya. Itu, ya. Jadi ada beberapa faedah dalam kalimat ini, ya. Jadi ini menekankan bahwasanya, ya, setelah ada, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan yang mengiringinya, ya. Jadi bertawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan, ya, jalan keluar kemudahan baginya, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan baginya, ya, jalan keluar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Ya, apabila engkau telah selesai, ya, dalam satu urusan, maksudnya, ya, tetaplah ya, mengerjakan urusan yang lainnya dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya, ya, apabila engkau telah selesai dari satu amalan ibadah, ya, maka lakukanlah ibadah lainnya dengan sungguh-sungguh, ya. Wa ila rabbika farghab, ya. Dan di sini, ya, ada faedah lagi, wa ila rabbika farghab. Setelah kita beramal, ya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjemahannya, ya, kepada Rabbmu engkau berharap, ya. Kalimat Rabb di sini, ya, dia adalah sang pengatur,
ya, Sang Pencipta, Sang Pemberi rizki, ya. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan berharap kepada makhluk, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita misalnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan cinta, ya. Allah akan senang, ya. Karena Allah ketika kita meminta harapan itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang, ya. Allah akan beri balasan, ya, atas harapan kita dengan suatu kebaikan, ya, karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun apabila kita berharap kepada makhluk, ya, pasti ada rasa dia akan kecewa, ya. Kemudian ada rasa berubah-ubah, ya, istilahnya ketika kita berharap, ya, dia atau ketika kita berharap kepada dia, ya, kadangkala, ya, orang itu menyelisihi apa yang kita harapkan, ya. Dan hati manusia itu berubah-ubah, ya, hari ini dia mengiyakan, besok mengatakan tidak. Nah itulah, ya, jadi hanya kepada Rabb kita, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Dan faedah yang lainnya, ya, kemudian di faedahnya, ya, tip sama tadi, kemudian ya, tip sama. Nah, yang 5 nih, ya, faedahnya adalah wajib bagi seorang muslim untuk menghadirkan niatnya yang murni dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, yang membedakan, ya, kebiasaan dengan ibadah itu adalah niatnya. Jadi seorang muslim apabila ia niatkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkannya, ya. Ketika suatu amalan itu terbiasa dilakukan tanpa ada niat, ya biasa, dia menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaannya hanya kebiasaan, ya. Tapi kalau misalnya sudah amalan itu sudah dibiasakan, kemudian dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya dia akan Allah akan mencintainya, ya. Dan Allah akan membalas, ya, dengan pahala atas amalan-amalannya, ya. Dan atas apa yang dia niatkan, ya. Gitu, ya. Jadi dan yang keenam, ya, sesungguhnya kebiasaan bisa menjadi ibadah dengan adanya niat padanya. Ini tadi udah jelaskan, ya. Ya, barakallahu fikum. Cuman ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.